misalnya kita cenderung rajin atau beraktivitas, maka akan enggan untuk bermalas-malasan atau diam-diam aja ya. Nah, lalu di sini ada hukum 2 Newton. Selanjutnya dari yang tadi diam, kemudian kita mulai bergerak nih. Nah, pergerakan ini dibahas di dalam hukum 2 Newton gitu. Hukum kedua ini menjelaskan hubungan antara resultan gaya, ya, berarti kalau di sini resultan kita akan menambahkan sigma F. Ya, resultan gaya yang bekerja pada benda dengan massa, nah ini massa dan percepatannya. Jadi, hukum 2 Newton ini membahas perubahan dari gerak, ya, dari gerak benda. Perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau bekerja dan memiliki arah yang sama dengan garis norma dari titik singgung gaya benda. Atau dengan kata lain, kalau kita mau tahu percepatannya, ini percepatan yang dialami benda, ya, A, ini sama dengan pembagian antara sigma dari gayanya dibagi dengan massa. Dimana di sini percepatan satuannya meter per second kuadrat, kemudian gaya itu Newton, dan massa adalah kilogram. Jadi semakin besar gaya, semakin besar juga ya percepatannya kalau kita lihat dari rumus ini, karena gaya itu berbanding lurus dengan percepatan. Nah, contohnya nih, misalnya kita lihat, misalnya ini kalian di tengah, kemudian mendorong adik kalian dan kakak kalian. Nah, adik kalian ini bobotnya itu lebih ringan dibandingkan dengan kakak kalian, ya kan? Bagaimana dengan percepatannya? A sama dengan sigma F per M ya. Nah, kalian memberikan gaya nih yang sama, baik ke kakak kalian maupun ke adik kalian ya. Bagaimana dengan percepatannya? Tentunya ini akan dipengaruhi oleh M-nya. Kalau M-nya di sini massa dari adik kalian itu berat ya, adik kalian itu ringan, kan? Kalau ringan, maka percepatannya akan semakin tinggi gitu. Sebaliknya, waktu kita memberikan gaya ke kakak kalian yang badannya lebih berat gitu ya, massanya kan besar. Nah, kalau massanya besar gimana? Akan lambat ya dibandingkan dengan pada saat mendorong adik kalian. Nah, ini contohnya seperti ini. Atau di sini waktu kalian bermain permainan apa ya ini? Mungkin bisa ditemukan di arena permainan. Kalau misalnya kita memberikan tenaga yang besar, maka si bola ini akan melompat tinggi. Kalau di sini ada skalanya, tapi kalau gayanya kecil aja, maka skala penunjukan oleh si bola itu ya rendah aja seperti ini. Nah, itu aplikasi dari hukum 2 Newton. Nah, coba kita jawab nih. Di sini ada seorang pria mendorong sebuah kotak bermassa ya, M, berarti di sini dengan gaya sebesar F 500 Newton. Berapa percepatan yang dialami oleh kotak tersebut? A ya. Jadi gampang aja. A itu sama dengan sigma F dibagi dengan M. Ya, sigma itu kan penjumlahan. Nah, satu-satunya gaya, di sini hanya ada satu gaya. Jadi, satu-satunya gaya yaitu adalah 500 Newton. Mungkin nanti bisa ditambah lagi gitu ya. Tapi secara umum kita tuliskan sigma F. Karena nanti bisa aja kita tambah lagi, didorong oleh orang lain gitu. Misalkan di sini kita coba hitung 500 dibagi dengan 100. Jadi hasilnya adalah 5 meter per second kuadrat gitu. Oke, itu mengenai hukum 2 Newton.